Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan bersafari keliling Indonesia guna bersilaturahmi terbuka dengan warga dan disebut akan dimulai dari Cirebon, Jawa Barat pada bulan Juli mendatang. Lalu mengapa safari politik harus dimulai saat ini jika Pilpres dan seluruh pertandingan politik masih akan dimulai pada 2029 mendatang? Dan untuk menjawab dan juga membahasnya sudah bersama kami dua orang narasumber dari luar studio, yakni Waketum DPP Projo, Freddy Alex Damanik, dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bang Freddy dan juga Mas Toto, apa kabar? Selamat malam CNN. Baik, selamat malam. Terima kasih para narasumber sudah bergabung. Bang Freddy, bisa mendengar saya? Iya, dengar. Suara saya kedengaran? Aman. Jadi langsung saja Bang Freddy. Artinya dalam logika saya kalau pertandingan masih lama, masih 3 tahun lagi 2029, kenapa harus dipanaskan dari sekarang safari politiknya Bang Freddy? Iya, siapa yang mengatakan ini memanaskan safari politik? Bukan, jangan dimaknai seperti itu. Jadi walaupun bukan presiden lagi kan Pak Jokowi ini masih tokoh nasional gitu loh, masih negarawan dan kedekatan beliau dengan rakyat itu sangat sangat kuat dari dulu. Memang karakter beliau itu selalu dekat dengan rakyat, ya, melihat kondisi real masyarakat di bawah, menyerap aspirasi, berdialog. Itu kan memang karakter natural beliau dari dulu. Jadi ketika beliau setelah sehat menyatakan turun menyapa rakyat kembali, tolong jangan dimaknai hanya sebagai politik elektoral gitu loh. Jadi harus fair juga bahwa memang beliau juga mempunyai hak yang sama dengan tokoh-tokoh lainnya ketika turun ke masyarakat, membangun narasi kebangsaan, memberikan motivasi, ya, menyerap aspirasi, sama aja begitu loh. Jadi kalau dianggap ini berhubungan dengan elektoral 2029, tidak ada hubungannya sama sekali artinya? Masih terlalu jauh lah. Jadi masih terlalu jauh, walaupun modal sosial Pak Jokowi harus diakui memang masih sangat baik dan ketika nanti misalnya modal sosial yang terus dijaga ini suatu saat misalnya dalam kontestasi Pilpres atau Pileg atau apapun namanya di 2029 dipergunakan beliau, ya menurut saya itu sah-sah saja. Tetapi hari ini beliau yang menyatakan turun dan akan turun itu jangan langsung dimaknai sebagai untuk kepentingan politik elektoral. Begitu. Baik, saya tangkap. Jadi ini saya konfirmasi kalau begitu sifatnya. Jadi apakah nanti dengan datang ke daerah-daerah ini juga akan mendatangi organ-organ relawan dan juga PSI begitu? Iya, saya tidak tahu kalau PSI ya, mungkin PSI mungkin didatangi kantornya. Tetapi kalau relawan biasanya datang menyambut beliau, datang kemudian mendampingi beliau, bersama-sama beliau misalnya di dalam melakukan kunjungan. Biasanya seperti itu. Jadi kecuali memang ada acara-acara khusus yang disediakan, jadi bersama-sama dengan beliau menghadiri acara khusus itu. Biasanya seperti itu. Baik. Saya ke Mas Toto terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita sebagai publik membacanya? Benarkah hanya silaturahmi yang seperti Bang Freddy katakan, atau sebetulnya kita bisa mengatakan ini ingin merecall dulu kepada masyarakat pada mungkin lumbung-lumbung suara beliau saat Pilpres dulu, Mas Toto? Iya, pertama kita ikut bersyukur Pak Jokowi betulan sehat ya, karena kemarin kan baru relawan ya yang mengatakan Pak Jokowi sudah sehat lalu kemudian akan berkeliling. Kita ikut bersyukur lah Pak Jokowi betul sudah sehat. Dan saya pikir kalau dikatakan ini tidak elektoral, Pak Jokowi jelas menyatakan ada unsur PSI. PSI ini aktor elektoral yang nanti akan bertarung di 2029. Dan kita tahu anaknya juga adalah wakil presiden. Pak Jokowi juga sudah mengeluarkan pernyataan yang sifatnya elektoral, mengarahkan kepada relawan mendukung Prabowo Gibran jilid 2. Jadi itu maknanya elektoral, nggak bisa dibilang itu makna kebangsaan. Dan saya pikir Jokowi sepengenalan saya adalah sosok yang sangat
data driven ya. Kalau sampai kemudian memutuskan belusukan kembali, saya pikir ada beberapa hal yang kemudian mungkin menjadi pendorong sebagai sebuah data. Data pertama, saya meyakini Pak Jokowi menyadari kalau tujuannya membesarkan PSI dan kekuatan politiknya, sepertinya data menunjukkan bahwa beliau yang harus turun tangan langsung. Gibran tidak cukup kuat menjadi simbol. Kaisang tidak cukup kuat menjadi simbol walaupun adalah ketua umum PSI. Yang kedua, ya beliau juga mungkin menyadari ketika berbicara dengan segala kontroversi yang ada dalam pemerintahan ini, selama terutama 2 bulan terakhir dengan depresiasi rupiah, hancurnya IHSG, beliau kan harus kemudian mengetahui bagaimana positioning pemerintahan saat ini yang dianggap adalah kelanjutan dari dirinya, karena dirinya adalah salah satu sutradara dari lahirnya pemerintahan ini. Di situ kemudian beliau harus mengambil positioning, apakah kemudian menjadi pihak yang bisa membantu mengklarifikasi berbagai macam kontroversi kebijakan pemerintahan ini, atau jangan-jangan beliau bisa menikmati nih fenomena penak zamanku toh atau lebih enak zamanku. Saya pikir ini bagian dari testing the water. Pak Jokowi ingin mendengar langsung ke masyarakat bagaimana kemudian persepsi masyarakat terhadap pemerintahan ini dan bagaimana kemudian beliau bisa mengambil positioning entah dalam konteks kepentingan dari PSI ataupun dalam konteks kepentingan Gibran. Yang terakhir Mas Bram, kalau pernyataan Jokowi mendukung pemerintahan atau kekuatan Prabowo dan Gibran ya, bukan hanya Pak Prabowo, saya melihat ya bukan tidak mungkin ini upaya juga untuk menaikkan bargaining position, menunjukkan beliau masih kuat. Beliau juga mengetahui partai lain mungkin ingin jadi wapresnya Pak Prabowo juga 2029 akan menjadi pesaing Gibran, dan ini adalah upaya untuk kemudian menaikkan bargaining position buat Mas Gibran sendiri. Oke, saya tertarik pada poin Anda yang kedua soal testing the water, bagaimana hari ini ada pelemahan rupiah, terus kemudian Anda mengatakan bisa jadi Pak Jokowi ingin melihat langsung bagaimana respon dan mengambil sikap. Bukankah kemudian itu hal yang mengkhawatirkankah bagi pemerintahan hari ini sebetulnya? Iya, dalam konteks Pak Jokowi kemudian harus mendengar langsung dari masyarakat, menurut saya memang ini kewajiban beliau. Beliau adalah sutradara lahirnya Prabowo Gibran loh, terbukti dengan Gibran anaknya sendiri yang menjadi wakil. Dan adalah sebuah fakta yang nggak bisa dibantah. Pertama, pertanyaan dari sebagian pemilih Jokowi yang memilih Prabowo Gibran karena ikut arahan Jokowi, ternyata keberlanjutan nggak terjadi secara policy. Banyak pihak yang melihat prioritas, anggaran, lalu kemudian cara atau karakter kepemimpinan jelas sekali berbeda. Tidak ada keberlanjutan dalam konteks policy. Yang kedua, dalam konteks kemudian beliau akan berhitung bahwa apakah kepuasan publik masih tinggi. Karena beliau sangat mengerti bagaimana membaca peluang dari presiden incumbent, menang kembali atau tidak itu akan ditentukan oleh kepuasan publik. Saya pikir itu yang beliau sekarang sedang coba dengarkan di masyarakat juga. Saya berharap beliau turun untuk mendengar masyarakat dalam konteks sebagai negarawan. Bukan dalam konteks menempatkan posisinya dalam konteks kekuatan elektoral. Saya berharap seperti itu. Apakah betul? Ya hanya Pak Jokowi yang tahu, dan kita akan melihat nanti dari bagaimana apakah ini sifat elektoral atau dalam konteks sebagai seorang negarawan. Oke, saya konfirmasi kalau gitu ke Bang Freddy. Jadi apakah betul kemudian sebagai negarawan atau sebagai elektoral? Mengingat tadi ya kemungkinan untuk menyerap aspirasi hari ini juga cukup besar untuk Pak Jokowi sendiri. Bang Freddy. Iya, sekali lagi kami ingin menegaskan ya bahwa agenda mengelilingi atau belusukan ini jangan dipelintir menjadi narasi politik yang berlebihan lah. Ya, ini bukan kampanye. Ya belum ada deklarasi politik apapun terkait 2029. Ya, tapi tadi, sorry saya potong Bang Freddy. Tadi Mas Toto mengatakan bahwa ya kan sudah disebut ada PSI di sana, terus kemudian Pak Jokowi sudah mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Bukankah itu kami bisa menyambungkan dots-nya sebuah langkah elektoral begitu, Bang Freddy? Ya enggak lah. Banyak tokoh partai yang mengunjungi partainya kemudian itu elektoral, enggak kan penguatan motivasi. Memang Pak Jokowi PSI sebagai apa, Bang Freddy? Saya malah belum tahu. Saya juga nggak tahu tadi Pak Jokowi sebagai Anda apa. Bilang partainya katanya. Saya nggak tahu malah Pak Jokowi punya jabatan. Gini loh, Mas Toto, kita ini jangan pura-pura tidak tahu. Saya bertanya. Saya ingin bertanya benar. Mas Bram juga bingung tuh sepertinya tuh wajahnya tuh. Ya, silakan. Pengetahuan kita sama.
Pak Jokowi sudah mendeklarasi, menyatakan di depan publik, di depan PSI bahwa beliau akan belusukan untuk PSI. So, apa Oke. salahnya ketika beliau yang melakukan apa yang dia sampaikan? Tetapi kan bukan sekali lagi bukan semata-mata hanya untuk kepentingan itu Jadi bukan buat elektoral ya? Kalau untuk turun buat PSI itu bukan elektoral ya? Kalau elektoral kan jelas, jadi itu harus misalnya, kalau pileg itu kan nggak tergantung tokoh seperti Pak Jokowi, jadi tokoh-tokoh yang bersangkutan, caleg-calegnya, gitu loh. Jadi sekali lagi jangan dibangun narasi yang berlebihan lah. Ini sekali lagi Pak Jokowi itu memang mau turun memang yang menyapa, memang memberikan motivasi kepada kami. Beliau sudah mengatakan, memberikan motivasi kepada relawannya agar tetap terus ya mengawal keberlangsungan Indonesia Maju ini. Jadi Oke, Bang bukan Freddy, saya masuk di situ Bang Freddy, saya dalami. Berarti kalau Anda menggunakan frasa atau kalimat mengawal kebijakan, bukankah itu saya bisa mengartikan itu adalah sebuah gerakan politik sebetulnya untuk menjaga sampai akhir masa jabatan di 2029? gini loh. Jadi pengaruh gagasan model sosial itu ya ini hari ini dalam politik modern lebih kuat dari jabatan sekalipun. Ya, jadi tidak harus politik itu tidak harus dimaknai sebagai ya kekuasaan dan jabatan. Kedekatan emosional dengan masyarakat itu menurut kami itu lebih dari segalanya. Jadi dukungan ya keberlanjutan itu justru itu bisa dibangun melalui dukungan moral, komunikasi kebangsaan ya karena beliau per hari ini ya kepala-kepala daerah, tokoh-tokoh, relawan, anak muda masih banyak yang apa namanya meniru beliau yang cocok dengan gagasan beliau. Nah, itulah yang terus harus dibangun oleh Pak Jokowi, terus berkomunikasi dengan para pemimpin kepala daerah itu karena mereka terinspirasi dengan Pak Jokowi banyak sekali tokoh-tokoh ini, kepala-kepala daerah ini ya tokoh-tokoh masyarakat ini yang simpati dengan ketika Pak Jokowi memimpin. Nah inilah yang seperti inilah yang harus dimotivasi terus, harus dijaga terus keberlanjutannya agar ke depan pemimpin-pemimpin berikutnya terus melanjutkan ya apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi maupun Oke, pemimpin-pemimpin baik, sebelumnya. baik. Saya tangkap, Mas Toto, tanggapan Anda. Keberlanjutan pada Ya, sosoknya tadi kalau Bang Freddy mengatakan. ya, saya pikir agak nggak elok lah kalau Bung Freddy mengatasnamakan bahwa politik modern itu bicara mengenai kebijakan keberlanjutan, tidak harus jabatan. Jelas, Pak Jokowi sudah memberikan contoh bahwa ketika bicara keberlanjutan itu dengan cara menempatkan anaknya sendiri. Artinya ini kan memang sedang berbicara mengenai elektoral secara ambisi elektoral secara tidak langsung. Yang kedua, saya sangat berharap sebetulnya kalau betul seperti yang tadi Bang Freddy katakan bahwa ada upaya untuk memotivasi supaya program-program dan keberlanjutan ini bisa terus terjadi sampai 2029. Sebetulnya kan ada pertanyaan besar yang kita ingin sekali, terutama ya banyak sekali pendukung Pak Jokowi yang sedang bertanya, kok berbeda sekali sektor prioritas yang dulu Pak Jokowi sangat tempatkan di top of the list, lalu kemudian sekarang berbeda sekali. Pak Jokowi nggak pernah memotong anggaran pendidikan untuk program lain dalam pos anggaran. Pak Jokowi tidak pernah memotong anggaran desa untuk pos anggaran lain. Pak Jokowi sangat fokus pada anggaran infrastruktur yang sekarang kita tahu bahkan growth-nya minus dibandingkan dengan anggaran tahun lalu. Saya sih berharap kalau bicara secara kenegarawanan itu yang sebenarnya bisa coba diluruskan oleh Pak Jokowi. Lalu kemudian memang Pak Jokowi bisa tetap menjamin bahwa keberlanjutan sedang terjadi dan bukan sekedar keberlanjutan ini dengan diposisikannya anaknya menjadi wapres saja, tapi in term of policy kita melihat kepemimpinan yang berbeda. Saya berharapnya itu dialektika yang sehat kalau ingin bicara Pak Jokowi tampil lagi sebagai seorang negarawan sekaligus orang yang bertanggung jawab membawa isu keberlanjutan pada saat pemilu 2024 lalu. Kita bisa Oke, bicara nih tentang oke, hal-hal substantif seperti Mas Toto, terakhir ini. saya ke Anda. Jadi kalau Anda katakan tadi Pak Jokowi masih menjadi simbol untuk kemudian penguatan di grassroots begitu,
pertanyaan pamungkas saya, apakah kemudian itu bisa tertransfer dengan baik kepada siapapun yang akan ditunjuk ataupun siapapun yang direstui Pak Jokowi pada 2029 nanti? Dalam konteks berbicara siapa yang ditunjuk, kita sudah tahu jawabannya, Mas Bram. Sudah pasti anaknya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah anaknya akan ditempatkan dalam konteks elektoral akan menjadi wapres berikutnya dari Pak Prabowo? Saya pikir itu masih jadi skenario satu. Ketika itu tidak terjadi, yang menarik kan adalah orang kemudian bertanya, lalu Pak Jokowi akan melakukan apa? Dan dia hanya bisa mengambil positioning untuk plan B dan plan C kalau kapasitasnya sebagai kingmaker itu menguat kembali. Dan saya pikir itulah yang sedang coba dilakukan oleh Pak Jokowi dengan terjun kembali ke masyarakat, berkeliling untuk menguatkan posisinya kembali sebagai kingmaker. Sehingga plan B dan plan C entah menempatkan Gibran sebagai capres, walaupun kalau kita baca di survei sulit, atau kemudian plan C untuk berbicara Gibran menjadi cawapres dari sosok yang lain. Itu yang saya pikir sedang coba dijalankan oleh Jokowi kalau kita mau berspekulasi. Baik, terakhir saya ke Bang Freddy. Jadi artinya benarkah dugaan Mas Toto soal kali ini safarinya dalam menguatkan kembali status beliau sebagai kingmaker begitu, Bang Freddy? Saya rasa tidak seperti itu, jangan dibaca seperti itu ya. Sekali lagi, yang ingin dicapai dari keliling Pak Jokowi ini belusukan ini menyapa rakyat ini. Kalau memang bicara sekali lagi itu adalah menjaga ya keberlanjutan Indonesia maju ya. Masih banyak kok Mas Toto ya, hilirisasi pangan ya, stabilitas nasional, infrastruktur, IKN, tentu inilah yang terus dimotivasi Pak Jokowi kepada relawannya, kepada masyarakat, agar inilah yang harus dibangun terus, diberlanjutkan oleh pemimpin-pemimpin ke depan. Perkara nanti di 2029 siapa pemimpin itu, seperti yang Mas Toto katakan tadi, bisa-bisa aja kita nggak menafikan tidak tahu dengan politik itu, tapi per hari ini Pak Jokowi tidak akan berbicara itu, tetapi ia berbicara keberlanjutan Indonesia maju seperti yang saya bilang tadi. Ada hilirisasi di situ, ada pangan di situ, ada infrastruktur di situ, ada program-program yang terus harus diberlanjutkan. Jadi lebih kepada itu. Belum bicara misalnya nanti kalian harus milih Gibran. Ya, belum ke situ, belum ke situ. Baik, Bang Freddy. 10 detik aja Mas Bram. Saya sih sangat berharap dalam konteks Pak Jokowi sebagai kesatuan dengan Gibran dan Kaisang, sebetulnya jangan sampai kehadiran Pak Jokowi ini mengecilkan arti Gibran yang sebenarnya sudah bisa mengambil positioning untuk bicara keberlanjutan, termasuk Mas Kaisang sebagai simbol Jokowi di PSI. Karena mereka harusnya sudah bisa dilepas dalam konteks secara politik elektoral. Oke, kita akan lihat ke depannya seperti apa dari perjalanan Pak Jokowi. Terima kasih atas waktu dua orang narasumber. Ada Bang Freddy, Waketum DPP Projo, dan juga Mas Toto, Direktur Eksekutif Carta Politika telah bergabung sama kami. Selamat malam. Terima kasih Mas Bram, Bang Freddy. Thank you.